wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dalam majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kita sebagai bagian dari Tarhib Ramadan. Ya, kita sudah mengawali pembicaraan dahulu bagaimana pentingnya kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dan penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bicarakan juga sedikit tentang fikih puasa ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan melengkapi perbincangan kita tentang bulan Ramadan ya, yaitu bahwa bulan Ramadan ini bukan hanya dikenal sebagai bulan puasa gitu ya. Karena itu bagaimana kita mengisi Ramadan ini nanti akan tampak dari sini juga. Ya, seberapa besar kita dapat memanfaatkan atau ya menempatkan bulan Ramadan pada tempatnya ya, akan dilihat dari apakah kita melihat bulan Ramadan sekedar bulan puasa atau lebih dari itu. Ya, sebab pada umumnya masyarakat atau kaum muslimin ya, banyak yang hanya melihat bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Begitu ya. Bulan Ramadan sebagai bulan puasa. Ya, padahal sekali lagi kita katakan bulan Ramadan bukan sekedar bulan puasa. Betul, ibadah puasa adalah ibadah yang ya, boleh dikatakan kalau bahasa sekarang ikonnya gitu ya. Lambangnya. Ya, yang sangat dikenal dari bulan Ramadan. Tapi yang harus dipahami sekali lagi, banyak ibadah-ibadah lainnya yang juga selayaknya diperhatikan dan difokuskan. Bahkan, ya, saya masih teringat sekali ya, mungkin masih ada yang ingat di sini, guru kita Allahyarham, Ustadz Hilman Rosyad, ya, itu terkenal ungkapannya bahwa ibadah puasa itu ya ibarat lahan yang subur bagi lahirnya atau terbentuknya ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, jadi justru ya kualitas atau nilai ibadah puasa kita ya, salah satunya indikasinya dapat dilihat bagaimana sikap dan penerapan kita terhadap ya, amaliyah dan praktek ibadah yang lainnya gitu ya, karena memang salah satu nilai atau salah satu parameter ibadah itu akan membuat kita mudah untuk melakukan ibadah lainnya ya, sebagaimana diisyaratkan dalam surat Al-Lail ya, faman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Ya, orang yang suka memberi dan dia bertakwa, dia membenarkan janji Allah, maka akan kami berikan dia kemudahan. Ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami berikan dia jalan kemudahan. Ya. Maksudnya jalan kemudahan apa? Kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Itu indikasi umum. Ya, indikasi umum dari diterimanya amal kita adalah amal kita ini akan menjadi motivasi, stimulus bagi lahirnya amal-amal berikutnya. Begitu. Ya. Jadi kalau kita udah beramal, besoknya lagi semakin giat beramal, semakin banyak, semakin beragam, itu tanda amal kita diterima. Tapi kalau kita beramal sekarang, besoknya off, ya. Kemarin semangat-semangat, off. Nah itu indikasi dari amal yang belum membuahkan hasil. Nah, puasa ini seharusnya memang demikian. Ya, puasa ini memang seharusnya demikian. Karena ibadah puasa ini kan di satu sisi, ya, di satu sisi mengajarkan kita untuk tunduk kepada perintah Allah, di sisi lain mengajarkan kita untuk terlepas dari ketergantungan duniawi. Ya, makan, minum, keseharian kita itu kita tinggalkan. Ya, sebab kalau kita perhatikan memang apa sih yang membuat orang jadi malas beribadah, jadi lebih senang dengan kemaksiatan? Ya dunia. Kalau dilihat-lihat urusannya dunia semua. Ya syahwat, ya materi, ya jabatan, segala macam. Makanya dahulu para ulama mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pokok dari setiap dosa. Jadi kalau kita perhatikan apa saja perbuatan dosa, kemaksiatan, itu asalnya pokoknya cinta dunia. Ada yang karena syahwatnya, karena ingin harta, karena ingin jabatan, apa saja. Cinta dunia. Lahirlah maksiat, lahirlah kemunkaran, lahirlah kezaliman. Nah, puasa itu melatih kita untuk tidak bergantung begitu saja dengan dunia. Tidak tunduk begitu saja dengan dunia. Ya, tidak setiap apa yang kita inginkan kita lakukan. Ya, kita kan suka begitu. Apa yang kita mau kita kerjakan. Puasa melatih kita bahwa tidak setiap yang kita mau harus kita lakukan. Bahwa kadang ada sesuatu yang ingin kita lakukan, namun karena dilarang kita tinggalkan. Nah itu puasa latihan. Kalau itu sudah terlatih, mestinya amal ibadah ringan kita lakukan. Kemaksiatan ringan kita tinggalkan. Begitu. Ya. Sebab lagi-lagi kita katakan apa? Karena sumber atau pokok dari segala penyimpangan yang ada, ya, itu sebabnya adalah hubbud dunia. Ya, cinta dunia. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita bisa sebutkan beberapa poin ya, terkait dengan Ramadan, bahwa Ramadan bukan hanya syahrus syiyam ya, yang dikenal juga dan paling dikenal setelah syahrus syiyam, Ramadan adalah syahrul qiyam. Ya, syahrul qiyam. Ya, bahkan ini ada senandungnya nih. Ya, kalau saya dulu masih kecil masih ingat benar ya, sampai sekarang masih banyak orang yang buat senandung ya, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrus syiyami, marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Jadi syahrul syiyam, syahrul qiyam. Ya. Berarti maknanya apa? Sebulan berpuasa, sebulan qiyamul lail, gitu. Ya. Bukan cuma sehari seminggu qiyamul lailnya. Kalau di sebagian orang kan gitu. Ya. Sebagian qiyamul lailnya
Cuma sehari 2 hari, ya, malam pertama, malam kedua itu masjid penuh, ya, masjid penuh. Kadang-kadang nggak muat di dalam sampai keluar. Nggak tahu di sini ya, di sini nggak, insya Allah. Ya. Mungkin saya pernah ceritakan ya di suatu kali saya dapat undangan ceramah taraweh, ya, bukan di sini, di satu masjid. Malam pertama, datang waktu Isya. Ya, pas datang sudah mau qomat, udah nggak muat masjidnya. Ya, akhirnya sholat di taman depan masjid. Nggak ada, waktu itu belum pandemi, nggak ada sejadah, nggak ada apa gitu ya, nggak ada karpet, nggak ada tenda. Ini saya pikir sempat kepikiran ini panitia kok nggak ini ya, nggak antisipasi, nggak siapin gitu, kasihan jamaah. Karena bukan saya aja banyak. Ya, sampai selesai sholat, ya selesai taraweh ya, saya udah akhirnya bisa masuk ke dalam. Saya tanya panitianya, ya, DKM-nya, kenapa nggak sediain itu tenda atau karpet? Kasihan jamaah sholat di rumput di di aspal. Kata DKM-nya, ya Ustadz itu paling malam pertama, malam kedua doang, gitu ya. Kalau kita siapin tenda karpet capek-capekin aja katanya. Besoknya udah normal lagi Pak Ustadz, udah biasa lagi katanya. Jadi yang kayak begini ya tentu kita apresiasi kalau orang tetap datang ya pada malam pertama. Tapi yang harus diingat, sholat tarawehnya bukan cuma malam pertama, malam kedua, tapi sebulan penuh. Begitu ya, sebulan penuh. Sebagaimana dia puasa sebulan penuh. Sebagaimana dia nggak mau ketinggalan puasa, dia pun harusnya nggak mau ketinggalan tarawehnya. Maka bulan puasa adalah selain syahrus siam, syahrul qiyam. Bahkan hadisnya sudah sering juga saya sebutkan, hadis tentang qiyam dan puasa ini ada 2 hadis yang mirip betul. Ya, yang mirip sekali, bukan mirip betul. Cuma beda yang satu siam, yang satu qiyam. Ya, hadisnya pun sudah sering kita dengar. Ya, cuma yang biasa sering kita dengar apa? Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis riwayat Abu Hurairah, kemudian Bukhari Muslim. Itu sudah sering kita dengar. Siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan harap pahala akan diampuni dosa-dosanya sebelumnya. Ada juga hadis yang persis sama, cuma bedanya kalau sebelumnya soma, yang ini qoma. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sama hadisnya. Ya. Perawinya bahkan sama, ya. Baik dari kalangan sahabatnya atau dari yang mengeluarkannya, Bukhari dan Muslim. Ya. Siapa yang qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini setidaknya menunjukkan bahwa ya, perkara qiyam Ramadan ya, itu boleh dibilang sejajar dengan puasa, paling tidak sikap dan penempatan kita. Meskipun dari segi hukum berbeda memang, kalau puasanya wajib, qiyam Ramadannya sunnah. Ya, tapi dari segi penerapan mestinya punya perhatian dan bobot yang sejajar. Ya, maksudnya adalah jangan begitu saja kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan. Baik, lebih jelasnya lagi, apa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan? Ya, sebenarnya yang dimaksud qiyam Ramadan tak lain adalah sholat malam. Ya, sholat malam. Ya, jadi qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. Atau juga dikenal di tengah masyarakat dengan istilah sholat taraweh. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya sholat taraweh sama sholat malam, ya sama saja. Sholat taraweh, sholat malam sama saja. Yang penting di bulan Ramadan sholat malamnya kita jaga sedapat mungkin, jangan sampai ketinggalan. Cuma memang qiyam Ramadan atau tarawih di bulan Ramadan itu ada kekhususannya. Ya, kekhususannya. Yang sifatnya memang tidak mutlak, ya, tapi menjadi sesuatu yang istimewa atau yang khusus. Apa kekhususannya?
Ada dua. Yang pertama, kalau sholat malam di bulan-bulan lainnya, umumnya dilakukan di tengah malam atau akhir malam. Di tengah malam atau akhir malam. Sebenarnya boleh juga di awal malam. Jadi boleh aja kita sholat habis isya, segala kita sholat 2 rakaat, niat sholat malam, bisa. Ya. Sholat witir kan begitu, habis sholat isya bisa sholat witir. Atau paling tidak sebelum tidur. Tapi umumnya tuntunannya, contohnya dilakukannya di akhir malam, sepertiga malam terakhir, di waktu sahur gitu kan. Tapi kalau sholat taraweh, tuntunannya justru di awal malam. Habis isya, sholat. Gitu ya. Habis isya, sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat tarawih itu atau sholat malam Ramadan, qiyam Ramadan, dibanding dengan qiyam yang lainnya, kalau qiyamul lail selain Ramadan, tuntunannya ya, bukan berarti harus, tidak, tapi tuntunannya yang biasanya dilakukan apa? Dilakukan sendiri-sendiri, masing-masing di rumahnya. Itu qiyam Ramadan, di luar Ramadan. Tapi di bulan Ramadan, qiyam Ramadan, qiyamul lail, sholat taraweh, tuntunannya adalah sholat berjamaah bersama imam. Ya, itu tuntunannya. Ya. Bahkan Rasulullah mengingatkan man shalla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai akan dicatat dia seakan-akan sholat semalaman. Dituntut untuk sholat bersama imam. Bukan sekedar bersama imam sampai selesai. Sebagian orang kan enggak, 2 rakaat, 4 rakaat, tengok kiri kanan, dia pergi gitu ya. Meskipun itu masih lebih baik daripada enggak sama sekali. Gitu. Tuntunannya sampai selesai. Kalau dilihat 2 kekhususan ini, itu apa pesan dan maknanya? Pesan dan maknanya adalah sholat malam di bulan Ramadan dibuat ringan dan mudah, serta menghidupkan semangat agar apa? Agar sebanyak mungkin kaum muslimin dapat melakukannya. Dapat melakukan, dibuat di awal malam. Kalau di akhir malam kan orang banyak alasannya, ketiduran, ngantuk. Tapi di awal malam habis isya, jarang orang habis isya ketiduran. Ya. Yang ada juga begadang kan malah. Tapi kalau akhir malam waktu sahur, wah itu berat. Jangankan buat sholat, buat makan sahur aja berat, padahal suruh makan. Kemudian dibuat berjamaah, agar apa? Agar semangat. Agar semangat. Apalagi kalau imamnya suaranya enak, suasananya kondusif, itu biasanya nggak kerasa. Ya. Yang nggak kerasa itu memang kalau sholat kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu 20 rakaat padahal, ya itu nikmat aja. Karena berjamaah, coba sendirian, berat. Ya, jadi sebenarnya sholat tarawih ini sudah dikondisikan agar dia mudah dilakukan dan semangat. Artinya kalau ada orang kok gampang meninggalkan sholat tarawih, ya, itu sesuatu yang menggambarkan dia belum mengerti kedudukan sholat tarawih dan tentu saja juga bulan Ramadan. Ya, makanya perkaranya ini jangan dianggap remeh. Ya, walaupun kita katakan itu kan sunnah, iya sunnah. Ya, tapi sekali lagi ini bisa termasuk sholat atau sunnah yang muakkadah, yang sangat ditekankan. Kata para ulama, sunnah muakkadah itu kalau ditinggalkan tanpa uzur itu layak orangnya ditegur. Memang nggak berdosa tapi layak ditegur. Atau kita layak menegur diri kita. Ya, karena seharusnya nggak ditinggalkan kecuali ada uzur. Ya, ini yang kadang-kadang sebagian orang itu merasa bahwa nggak apa ditinggalkan. Ya, maka patut bagi kita untuk melihat nih,
Biasanya apa kira-kira yang sering bikin orang jadi ketinggalan sholat tarawih? Nah, macam-macam kan, ada yang alasannya belanja, ya, ada yang alasannya sibuk pulang terlambat, ada yang alasannya buka bersama. Nah, yang kayak gitu harusnya diantisipasi. Misalnya buka bersama, harus sudah diantisipasi, ntar sholat tarawihnya bagaimana, gitu ya. Atau misalnya mau buka di luar, sholat tarawihnya bagaimana, harus ada kayak gitu, ya, agar kita tidak kehilangan kebaikannya. Misalnya kalau gitu kita buat sholat tarawihnya nanti sekalian deh sama teman-teman atau buka bersama sama keluarga besar. Kita bikin sholat tarawih di rumah, nggak apa-apa. Itu bahkan bisa jadi menghidupkan suasana kekeluargaan. Ya, akan terasa indah memang sholat bersama-sama dengan keluarga besar, bagus. Ya, jadi jangan habis buka sudah pulang ke rumah masing-masing, pulang macet, capek, ngantuk sampai rumah tidur. Ya, lewat begitu saja. Ya, bukan untuk sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang berarti. Ya, atau juga pulang kemalaman. Baik, kalau pulang kemalaman gimana? Sampai rumah udah selesai Pak Ustadz jamaahnya. Sholat sendiri. Tidak mengapa. Ibu-ibu ya kalau memang sulit datang ke masjid segala macam, sholat di rumah. Ya, jadi jangan sampai dengan alasan lu saya sibuk pengen ke masjid, anak-anak ini segala macam kalau ditinggal. Sholat di rumah. Ya, jangan kemudian merasa ringan untuk meninggalkannya. Kalau habis bisa nggak bisa segala macam. Baik, anak tunggu anak-anak tidur jam 10 sholat gitu ya. Usahakan ya, agar tidak ketinggalan sholat tarawih. Ya, ini kenapa? Karena Ramadan adalah syahrul qiyam. Ya. Terkait dengan fikihnya, ibu-ibu sekalian, saya kira udah sering dibahas ya. Terkait dengan jumlah rakaat, gampangnya jumlah rakaat udah deh ikut imam aja, yang gampang. Ya, paling tidak kalau di Indonesia pilihannya kalau enggak 11 rakaat, 23 rakaat itu aja udah. Yang penting ikut imam. Oh, pas lagi ke masjid imamnya 23 rakaat, kita biasa 11 rakaat, ikut. Ya, itu yang paling gampang. Dan itu yang lebih benar. Atau kita biasanya 23 rakaat. Pas masuk ke masjid yang 11 rakaat, ikut sampai selesai. Sudah nggak perlu nambah lagi. Saya kan 23 rakaat, imam udah selesai, kita bangun lagi, nambah lagi. Nggak perlu. Ya, karena kaidah umumnya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditetapkan untuk diikuti. Ya, jadi jangan kemudian biasa 11 rakaat, sholat di 20 rakaat, yang mesti 20 rakaat. 11 rakaat dia keluar, itu kurang bagus. Dari dua sisi. Pertama, justru tidak sesuai dengan hadis Rasul tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditetapkan untuk diikuti. Yang kedua, ya tentu saja suasana itu tidak nyaman, ya artinya apa ya? Tidak menggambarkan kebersamaan, keutuhan. Kok kita lagi masih sholat dia udah keluar rame-rame lagi keluarnya, 10 orang keluar misalnya, itu kurang ahsan. Ya. Kayak di Masjidil Haram itu kan 20, itu banyak yang 10 rakaat keluar, itu kurang bagus. Ya. Ikuti sampai selesai. Ya. Baik, insya Allah hal-hal lainnya mungkin nanti bisa kita diskusikan. Itu pertama ya, itu puasa adalah syahrul qiyam. Itu yang hendaknya harus kita hidupkan. Yang berikutnya, Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Ini juga yang harus kita hadirkan. Ya, jadi bukan sekedar Ramadan bulan Al-Quran, ya itu benar, sudah bagus. Kita hadirkan sebuah pemahaman betapa mulianya Ramadan karena Al-Quran diturunkan. Ya, tapi tidak hanya sampai di situ, tapi bagaimana kemudian di bulan Ramadan betul-betul kita hidupkan suasana Qur'ani di mana saja. Ya di masjid, ya di rumah, kalau bisa di tempat pekerjaan dan seterusnya. Karena Ramadan syahrul Qur'an. Ya, ini yang dahulu juga para ulama hidupkan. Jadi dikondisikan, ya termasuk yang sering disebutkan para ulama dahulu, kalau sudah masuk Ramadan, mereka berhenti ngajar kitab-kitab, ngajar ilmu-ilmu yang lain. Berhenti.
gitu ya. Kenapa berhenti? Nah, kadang-kadang kita cuma di sininya doang ambilnya. Penutupan pengajian, dikit lagi kita pengajian tutup nih. Ya. Kalau para ulama dulu tutup pengajian maksudnya apa? Untuk mengganti suasana ya, Ramadan menjadi suasana Quran. Menjadi suasana Al-Quran. Ya. Itu yang juga hendaknya kita jadikan sebagai teladan. Ya, kegiatan, aktivitas banyak dihentikan sementara. Salah satu nilai yang harusnya kita ganti adalah kita menggantinya dengan suasana Quran. Karena Ramadan dengan Al-Quran adalah perkara yang tak dapat dipisahkan. Ya, perkara yang tak dapat dipisahkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Dan itu bukan sebatas informasi, tapi bagaimana kemudian kita menjadikan Al-Quran hidup, bersemi, tumbuh subur dalam diri kita. Ya, karena para ulama mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada sesuatu yang Al-Quran turun kepadanya. Atau yang Al-Quran menjadi tempatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan malaikat Jibril sebagai malaikat yang paling mulia. Kenapa? Di antara tugas utamanya adalah menyampaikan ayat-ayat Allah dan juga tentu termasuk di dalamnya Al-Quran. Jadilah dia malaikat yang paling mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia yang paling mulia. Kenapa? Dia menerima ayat-ayat Al-Quran. Ya, bulan Ramadan menjadi mulia. Kenapa? Dia bulan diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ya. Kenapa mulia? Kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bahkan kertas, ya, kertas biasa yang kalau tidak ada isi dan catatan ayat Al-Quran, dia kertas kosong, bisa jadi dia akan dicampakkan begitu saja, dilempar ke tempat sampah. Tapi ketika ditulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, jangankan dilempar ke tempat sampah, kita pegang saja, dianjurkan kita berada dalam keadaan suci. Bahkan diwajibkan kita berada dalam keadaan suci. Bahkan ketika kita menyusun buku atau kitab, apapun kitabnya, hendaknya Al-Quran kata para ulama diletakkan di tempat yang paling atas. Kenapa? Ada ayat-ayat Al-Quran. Maka kesimpulannya adalah apa? Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, kemuliaan, kedudukan, dan derajat di sisi Allah, jadilah diri kita, diri yang menerima Al-Quran. Ya, ini tentu saja momen yang paling besar bagi kita untuk menghidupkan suasana ya, dan lingkungan Quran. Ya, maka itu artinya ya kita hidupkan suasana itu di rumah, kita ingatkan diri kita, orang suami atau istri, anak-anak untuk meningkatkan intensitasnya dengan Al-Quran. Kalau seperti biasa sudah, hari-hari biasa sudah. Nah sekarang ditingkatkan lagi. Ya, ditingkatkan lagi. Tinggal dicari waktunya, momennya, dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu apa namanya, Ramadan adalah Syahrul Quran. Kemudian Ramadan selain Syahrul Quran juga adalah Syahrus Shadaqah. Ramadan adalah Syahrus Shadaqah. Ramadan bulannya kita untuk banyak bersedekah. Ini pun juga merupakan kekhususan juga. Ya. Ada kekhususannya dalam riwayat yang dikenal, riwayat sahih. Rasulullah dikatakan kana ajwadun nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Padahal itu pemahaman secara umum, kapan saja, bukan cuma di bulan Ramadan. Dia dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Diriwayatkan Rasulullah nggak pernah diminta, kalau dia punya dia bilang tidak, selalu dibilang iya. Ya, sampai suatu kali pernah riwayat seorang badui menarik serban di leher Rasulullah kencang.
Itu sampai berbekas. Ya. Rasulullah ini buat saya, gitu ya. Kalau kita barangkali kayak gitu udah marah. Rasul cuma menoleh, tersenyum, dikasih. Ya, dikasih. Ya. Suatu kali Rasulullah, mungkin juga sering kita dengar riwayatnya, sehabis sholat langsung bangkit, bangun. Kan biasanya beliau habis sholat zikir. Masuk ke rumahnya. Kemudian dia keluar lagi. Lalu dia katakan, aku tahu kalian bertanya-tanya. Ya, tadi aku habis salam, ingat ada beberapa keping perak untuk aku sedekahkan. Maka aku buru-buru bangkit. Ya, saking dia semangatnya berbagi. Itu Rasulullah ajwadun nas. Tapi kata para sahabat, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ya, maka ini harus benar-benar menjadi juga perhatian kita. Ya. Bersedekah, memberi, ya, khususnya tentu saja bersedekah diawali atau didahulukan yang sifatnya wajib, ya, sebab sedekah itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Yang sifatnya wajib tentu saja kalau memang sudah ada kewajiban mengeluarkan zakat, keluarkan zakatnya, ya, atau zakatul fitr juga, ya, itu termasuk kewajiban, ya, atau juga termasuk sedekah dalam bentuk nafkah keluarga, itu juga jelas harus. Ya, jangan sampai kita udah lakukan yang lain yang sunnah, nafkah sama keluarga tidak. Ya, sedekah. Ya, termasuk juga kewajiban harta yang lain, ya. Kalau kita punya kewajiban misalnya memberikan upah, bayar utang, nah itu wajib tuh. Ya, jangan sampai kita rajin sedekah, utang jatuh tempo nggak dibayar. Nah ini hati-hati juga, jangan sampai salah penerapan. Baik, katakanlah yang wajib-wajib sudah kita penuhi, jangan dicukupkan di situ. Ya, lakukan yang sunnah-sunnah, bersedekah, berbagi, itu banyak sekali, terutama di bulan puasa itu salah satu anjuran yang cukup dikenal, yang apa namanya, yang sangat spesial adalah memberi makan orang berbuka. Ya, kata Rasulullah, siapa yang memberi makan orang berbuka puasa, maka ya, dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Ya, ini alhamdulillah semakin kesini semakin banyak kesadaran untuk memberi makan berbuka. Meskipun kalau dibandingkan dengan di negara Timur Tengah itu masih belum, ya. Ya, bukan cuma di Saudi yang memang rata-rata tingkat ekonominya tinggi, ya. Di beberapa negara kayak di Sudan segala macam itu terkenal mereka kalau buka puasa ya ngajak orang sampai nahan orang. Jadi jalanan dipanggil, ya. Kalau kita belum sampai taraf kayak gitu, ya. Ya, apalagi kalau kayak di Madinah begitu, di Masjid Nabawi, itu kalau buka tinggal kita jalan aja panggil-panggil. Dan itu rata-rata sifatnya pribadi. Jadi kalau di sana itu bukan cuma di Mekah Madinah saja. Di setiap masjid umumnya ada panitia kayak gitu. Dan itu sebulan full. Ya, sebulan full. Ya, dan biasanya pribadi, bukan dari pemerintah, bukan. Mereka kumpulkan karena kesadaran itu udah sangat tinggi sekali. Ya, jadi mereka ngasih sebulan, ya. Ya, dan semakin banyak semakin senang. Ya, semakin banyak semakin senang. Ya, saya waktu di sana itu sampai bisa mesen, ya Syekh, ini orang Indonesia kalau setiap hari menunya kabsah tuh kebuli gitu, pada nggak suka gitu ya. Gimana kalau kami yang ngatur menunya sayur asem? Nah, silahkan, pokoknya kamu atur. Ya, jadi akhirnya khusus buka untuk orang Indonesia. Ya menunya orang-orang kabsah, kita sayur asem atau apa. Ya. Artinya apa? Ya semangat untuk itu besar. Ya ini juga kita bisa melakukan dengan sederhana, dengan tetangga, berbagi dan seterusnya. Itu satu hal yang sangat besar. Ya, jadi ini pun juga harus kita hidupkan suasana berbagi, ya, berbagi. Ya, dan tentu saja juga ya pasti banyak, ya, saya yakin, apakah di masjid, apakah di lembaga-lembaga sosial, nah itu juga saatnya kita menghidupkan suasana itu. Bagus lagi apalagi kalau kita juga ikut membantu. Ya, membantu, mengajak, menyerukan untuk bersedekah, apakah kita jadi volunteernya, apakah kita jadi relawannya, atau sekedar ya bahasanya apa, woro-woro gitu ya di grup-grup segala macam. Ya, itu satu hal yang bagus sekali. Ya, bisa jadi kita enggak bersedekah atau enggak bisa memberikan banyak, tapi dengan kita mengajak orang, banyak orang yang bersedekah. Karena juga faktanya banyak orang yang pengen bersedekah, dia enggak tahu kemana enaknya, kemana bagusnya.
ketika mungkin dia mendapatkan informasi dari kita, ya bisa jadi dia merasa terinspirasi. Bisa seperti itu. Maka Ramadan juga adalah syahrus shadaqah. Hendaknya memperbanyak kita dengan memperbanyak sedekah. Baik, kemudian Ramadan juga adalah syahrud doa. Ramadan adalah bulan di mana kita hendaknya memperbanyak doa. Ya, karena lagi-lagi suasana ibadah ketaatan adalah suasana yang sangat baik untuk berdoa. Ya, di samping orang ketika berpuasa, kata Rasulullah, salasu da'awatin mustajabah, 3 doa yang dianggap yang dikabulkan, diantaranya dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Doa orang yang berpuasa. Ya, belum lagi nanti qiyamul lailnya dia beribadah. Semakin banyak beribadah, semakin banyak amalan-amalan sunnah, semakin doa itu akan mudah terkabul. Akan mudah terkabul. Ya, makanya ketika ada seorang sahabat minta didoakan Rasulullah agar masuk surga menjadi teman Rasulullah, apa kata Rasulullah? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Ya, bantu aku untuk dapat memenuhi keinginanmu, ya, mendoakanmu dengan apa? Kamu memperbanyak sujud. Para ulama mengatakan memperbanyak sujud maksudnya apa? Memperbanyak ibadah sunnah atau sholat sunnah. Ya, karena kalau sholat fardu nggak bisa dibanyakin sujudnya. Ya, yang bisa tuh kalau sholat sunnah. Ya. Jadi doa di bulan Ramadan juga hendaknya kita perbanyak. Sering-sering berdoa. Ya. Khususnya ketika kita berpuasa. Ini kadang-kadang kita berpuasa juga suka abai dari doa. Ya. Dari saat duduk, saat apa kita bisa berdoa. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang berbicara tentang puasa, ayat berapa tuh? 183 ya. 183 sampai 187 ya. Itu di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang puasa, ya, di tengah-tengah ayat yang berbicara tentang wa'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, ya, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Ya, kemudian setelah itu sebelum dilanjutkan perbincangan tentang puasa lagi, Allah masukkan ayat tentang doa. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah bahas masalah puasa, ya. Hukum puasa, yang sakit, yang safar, mengqadha gitu kan. Nanti bahas lagi tuh masalah boleh makan, boleh minum di waktu malam sebelum fajar. Nah, di tengah-tengahnya itu Allah sisipkan ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu wahai Rasul tentang aku, maka ya katakanlah aku dekat. Aku akan memenuhi doa orang yang berdoa, ya, maka hendaknya mereka memenuhi seruanku untuk taat kepadaku. Ayat ini tidak berbicara tentang puasa, tapi berbicara tentang doa. Padahal kumpulan ayat sebelum dan sesudahnya berbicara tentang puasa. Lalu para ulama menyimpulkan itu memberikan pesan yang kuat bahwa hendaknya di bulan Ramadan, khususnya saat beribadah puasa, banyak-banyaklah kita berdoa. Banyak-banyaklah kita berdoa. Dan orang kalau berdoa dengan benar, yakinlah bahwa doanya dikabulkan. Ya, cuma sering kita katakan dikabulkan sesuai dengan kehendak Allah. Walau belum tentu sesuai dengan kehendak kita. Dan kita yakin kehendak Allah kepada kita, ya, lebih bagus, lebih baik daripada kehendak kita terhadap diri kita. Ya, kita sih pengennya dipenuhi yang kita minta. Ya, tapi Allah penuhinya dalam bentuk yang lain. Yang belum boleh jadi kita tidak tahu tapi Allah berikan. Ya, sebab kalau dipenuhi apa yang kita minta belum tentu itu baik. Belum tentu itu baik. Di samping tentu saja doa kita
akan menambah perbendaharaan amal soleh kita. Itu juga harus diyakini. Ya, ini kadang-kadang kita memang doa sering atau terlalu berorientasi pada balasannya. Padahal doa itu sendiri kita beribadah. Jadi ketika kita berdoa, itu sama ketika kita ngaji, zikir, itu sama. Sholat, itu doa. Ad-doa huwal ibadah, doa itu ibadah. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, yahmiluni hammud doa la hammul ijabah. Kalau mau kita bahasakan dengan terjemah bebas, saya mah nggak mikirin mau dibalas apa mau enggak gitu ya. Saya nggak mikir mau dikabulin apa enggak. Yang penting saya doa yang banyak. Gitu. Kalau kata Umar bin Khattab. Yang penting saya doa yang banyak. Soal dikabulkan apa enggak, saya enggak peduli. Ya, sebab kita yakin kalau doa kita benar, ikhlas kepada Allah pasti dikabulkan. Jadi itu nggak usah dipikirin. Yang kita pikirin kita berdoa atau tidak. Gitu. Banyak berdoa atau tidak. Ya. Begitu ya. Sebab kadang kita merasa malas berdoa ya kalau nggak ada tuntutan yang besar gitu ya. Biasanya kalau orang doa kalau banyak maunya, banyak inginnya berdoa. Meskipun itu bagus ya, tapi setiap muslim hendaknya sering-sering ya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian Ramadan ya. Ramadan adalah termasuk ini bagian dari doa juga syahrul dzikr ya. Ramadan adalah bulan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syahrul dzikr. Ya. Kenapa bulan untuk berzikir kepada Allah? Ya. Ya, ini yang juga harusnya kita hidupkan juga. Ya. Kenapa? Karena Ramadan ini melatih kita untuk semakin dekat kepada Allah, khususnya lewat ibadah puasa juga, dan juga lewat qiyamul lail, lewat tilawatul Quran dan seterusnya. Ya. Bahkan ibadah puasa ibadah yang dikatakan istimewa. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amalin Adam lahu illa siyam. Semua amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa untukku, kata Allah. Ya, akulah yang akan membalasnya. Para ulama di antara yang menafsirkan tentang hadis ini adalah kenapa puasa dikatakan untuk Allah? Karena puasa adalah ibadah yang paling berpotensi mendatangkan keikhlasan. Ya, ini yang sudah kita katakan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Artinya apa? Puasa semestinya melatih kita untuk selalu ingat Allah. Ya. Nah biasanya memang suasana puasa kan gitu. Tingkat kesadaran kita kepada Allah cukup tinggi. Sehingga sensitivitas kita akan tinggi. Ketika mau melakukan ini, lagi puasa gitu ya. Kadang-kadang ada aja yang nyeletuk. Lagi puasa ngomongin orang. Ya. Meskipun dibalikin. Emangnya kalau nggak puasa boleh ngomongin orang. Paling tidak itu menggambarkan sensitivitas kita bagus. Ya, bagus. Dan itu harus dihidupkan. Harus dihidupkan. Nah cuma masalahnya ini juga ujian kita sekarang. Ujian kita. Ya, masalahnya sekarang ini sadar atau tidak sadar banyak yang membuat kita lalai. Ya, tontonan, ya, pasar-pasar, mall, pertunjukan, bonus-bonus, macam-macam lah ya. Itu Ramadan kreativitas mereka itu luar biasa. Acara TV-nya bagus-bagus misalnya. Lalu tawaran bonusnya diskonnya, wah itu luar biasa. Itu yang kadang-kadang bikin kita lalai. Udah gitu ngajak orang lagi, di sana ada bonus. Kasih tahu temennya yang asalnya nggak kepikiran jadi kepikiran juga. Ya bukannya nggak boleh ya, tapi paling tidak kita sadari itu. Ya kalaupun ada ya kita batasi sedapatnya, belum lagi sekarang gadget, medsos segala macam. Ini yang memang terus terang saja ya seringkali banyak ya membuat kita lalai. Ya awalnya sih cuma pengen balas WA temen, ya lama-lama keber sana keber sini keterusan. Nah ini di bulan Ramadan sedapat mungkin, apakah mungkin caranya kita bikin jadwal kali ya, jadwal buka WA pagi 10 menit. Siang 10 menit, habis tarawih 10 menit. Kira-kira bisa nggak gitu? Ya.
Waduh, berat Ustaz kalau 10 menit ya. Setengah jam deh, tawar lagi deh. Nah, ya mau nggak mau harus ada semacam perbedaan ya di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Agar ya proses zikir kita, zikir di sini lebih kepada bagaimana diri kita selalu tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Baik, kemudian Ramadan juga adalah syahrus sabar. Ini juga perkara yang sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Ya, khususnya dengan ibadah puasa. Ya, juga tadi ayat yang tadi, hadis yang tadi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kata para ulama, akulah yang membalasnya maknanya Allah akan membalasnya tanpa hisab, tanpa batas. Hadis ini itu semakna dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah pahalanya tanpa batas, bighairi hisab. Ya, maka kenapa puasa dikatakan dibalas tanpa hisab? Karena muatan puasa yang paling besar adalah kesabaran. Ya, maka Ramadan berarti memang maknanya adalah menghadirkan dan melatih kesabaran. Para ulama sebagaimana sering kita dengar menyebutkan bahwa sabar itu ada pada 3 perkara. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menerima musibah atau sesuatu yang memberatkan diri kita. Ketiga-tiganya ada pada ibadah puasa. Ketika kita beribadah puasa, berarti kita sedang melaksanakan ketaatan. Ketika kita beribadah puasa, kita dilatih untuk meninggalkan apa yang harus kita tinggalkan. Ketika kita beribadah puasa, kita mengalami suasana atau kondisi diri yang berat. Ya, lapar, haus, capek, dan seterusnya. Nah, itu semua harus melatih kesabaran. Begitu. Dan lagi-lagi ya, ujiannya juga tentu bukan sekedar lapar dan haus. Kadang-kadang ujiannya banyak. Gitu ya. Cuma wallahu alam ya, dalam batas tertentu kadang orang lebih emosional ketika puasa ketimbang tidak puasa. Ya, ini juga perkara yang harusnya kita waspadai. Ya, sebab orang kalau lagi lapar, biasa cepat marah nggak? Ya, orang udah lagi lapar-lapar, ada yang ngomongnya nggak beres. Biasanya apa alasannya? Orang lagi lapar-lapar, dia bikin marah ya sekalian katanya. Ya. Nah, ini menjadi ujian lagi bagi kita. Ya, sabar. Ya, tentu saja kondisi dan situasi sekarang memang berat. Ya. Akan tapi ya tentu saja ini juga melatih kita untuk menerapkan nilai-nilai kesabaran tersebut. Ya, meskipun ya bukan berarti kesabaran ini berarti kita diam kalau ada kemunkaran, apalagi kalau itu ada di sekitar kita, di keluarga kita, ya tentu menasihati, menegur, melakukan perbaikan adalah tuntutan. Tapi bersabar misalnya tidak sampai melakukan tindakan yang melampaui batas, ya bersabar dengan ujian-ujian beratnya kehidupan, apakah sakit, apakah masalah ekonomi, apakah masalah pekerjaan dan seterusnya, ya, maka itu merupakan salah satu ujian yang sangat besar bagi kita. Ya, jangan sampai ya nilai Ramadan kita rusak ya karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Ya, bahkan Rasulullah katakan, fa'in qatalaka ahadun au syatamahu ya falyaqul inni shaim au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin ngajak kelahi atau mencaci kamu, maka bilang saja inni shaim, aku sedang berpuasa. Jadi substansinya adalah Ramadan ini mengajak kita untuk banyak bersabar ya, khususnya
pada perkara-perkara yang sifatnya pribadi. Yang sifatnya pribadi. Ya, masalah kesulitan kita, problematika masing-masing pasti ada. Nah, itu semua adalah sarana kita untuk menghidupkannya di bulan Ramadan sekaligus menjadi pembelajaran di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya adalah Ramadan Syahrul Jihad. Ramadan adalah bulan untuk berjihad. Ya, ini pada zaman sekarang istilah jihad cenderung diartikan atau ditanggapi dengan was-was, curiga dan seterusnya. Ya, cuma repotnya biasanya kalau udah diidentikan dengan Islam, ya, baru jihad itu seperti ancaman. Ya, padahal sekarang di Ukraina itu banyak yang pengen berjihad, nggak ada yang takut gitu ya. Yang dari Ukraina ngajak yang lainnya untuk berjihad, yang Rusia ngajak berjihad, ya. Tapi nggak ada istilah wah hati-hati terorisme dan lain sebagainya. Baru kalau udah kaitan dengan Islam, oh bahaya. Ya. Baik, tentu saja mana jihad tidak melulu, ya, tidak harus berarti angkat senjata, melakukan kehancuran sana sini dan seterusnya. Ya, para ulama banyak menjelaskan bahwa mana jihad itu luas. Ya, mana jihad itu luas. Yang penting mana jihad itu adalah, ya, kita melakukan sebuah tindakan, ya, yang apa istilahnya ya, yang sifatnya di luar dari kebiasaan. Artinya ada sesuatu yang harus kita hentakkan, ya, yang kita lawan, baik dalam diri kita atau di luar kita. Ya, itu jihad. Ya, jadi kadang orang, ya, disandra oleh perasaannya, oleh syahwatnya. Itu kalau kita cuma nuruti saja atau terlalu lembek bahasanya gitu, ya, itu kita berat. Jadi mesti ada sesuatu yang kita katakan kita dobrak, kita hentakkan, begitu. Nah, kalau dalam bahasa dalam bahasa istilahnya yang namanya badlul juhdi, mengerahkan segala kesungguhan, ya, untuk melakukan sesuatu. Ya, memang tidak dipungkiri salah satu jihad yang cukup besar adalah jihad dalam menghadapi hawa nafsu. Ya, itu berat. Ya, jadi harus ada semacam, ya, kalau bahasa kita mesti dipaksa. Ya, kayak kita lagi ngantuk-ngantuknya tidur, ngantuk banget gitu ya. Dengar azan subuh, pengennya sih kita ikutin, tidur lagi. Ya. Tapi kalau kita hentakkan, kita bangun, biasanya dia hilang. Biasanya dia hilang. Kayak gitu sebenarnya sikap kita ketika menghadapi tuntutan dan ajaran Allah. Kadang kalau kita ikuti perasaan, apalagi permainan was-was dari setan segala macam, ya, itu akan ikut hanyut. Tapi kalau kita sadari, ini nggak boleh diteruskan, hentikan, gitu. Ya. Kalau hentikan sudah, insya Allah, ya, apalagi kalau dia berzikir kepada Allah, ingat pada Allah dan seterusnya. Makanya Ramadan ini sebenarnya memberikan pemahaman itu dengan sangat jelas, ya. Orang puasa, qiyamul lail, tarawih, sedekah banyak. Itu kalau dalam suasana normal berat. Ya, nggak usah puasa sebulan, puasa Senin Kamis saja berat. Gitu. Tapi bisa dilakukan. Ternyata permasalahannya bukan karena kita tidak mampu. Ya, lebih karena kita, ya tadi, tidak mau melawan, katakan. Melawan hawa nafsu kita, melawan syahwat kita. Gitu. Itu Ramadan lagi-lagi melatih kita. Capek, habis buka puasa, kenyang. Aduh gimana ya, terawih enggak ya? Kalau kita ikuti enggak terawih. Tapi udahlah, berangkat aja ke masjid. Ntar gimana kek, ngantuk-ngantuk dikit ikuti. Biasanya enggak segar malah. Gitu. Segar. Ya, inilah yang kadang-kadang dalam kehidupan normal kita suka tanpa sadar terseret, terbawa arus dan seterusnya. Ya, maka Ramadan ini melatih kita bahwa semua itu memang, ya, dalam tanda kutip harus dilawan, harus dihentakkan. Ya, terkenal itu syairnya Abdullah bin Rawahah. Ya, dalam suatu peperangan, entah perang Mu'tah atau perang apa, ya, dia ungkapkan dalam bahasa syairnya, ya, ketika terjadi perang,
itu dalam dirinya sempat ada perasaan takut, ya, gentar. Pasukan sedemikian besar. Ya, kata dia dalam syairnya, la tanzilinnah au la tukrahinnah. Ya, kamu harus turun. Kalau kamu nggak mau turun, akan aku paksa kamu turun. Jadi dia berkata dalam dirinya. Ya, artinya, ya, kadang kita harus butuh, ya, dipaksa diri kita. Ya, sebab kalau kita cuma ngikutin perasaan-perasaan akan terseret pada hal-hal yang tidak Allah ridho. Kadang-kadang berat memang. Apakah terkait dengan harta, dengan keluarga, dengan apa? Kalau pilihannya misalnya harus begitu ya. Yang kemarin sekarang ini banyak terjadi, lagi rame viral masalah nikah beda agama. Itu kan awalnya karena itu sudah senang. Akhirnya ya cari-carilah pembenaran. Padahal kalau dia tahu bahwa syariat tidak membolehkan hal ini, apa boleh buat? Ya, dia harus melawan perasaannya. Karena jelas bahwa perkara ini tidak dibolehkan. Begitu. Ya. Dan itu pelajaran yang sangat berharga dari bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan dikatakan syahrul jihad. Kalau kita sudah bisa mengatasi hawa nafsu kita, maka jihad yang lebih besar lagi insya Allah akan lebih mudah. Makanya dikenal juga memang makna jihad yang lain, ya, yang dapat kita pahami adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim juga hendaknya punya peran, ya, punya semangat juang untuk membela Islam. Itu juga penting. Ramadan adalah syahrul jihad juga dengan makna itu. Hendaknya siapapun kita berpikir apa kontribusi kita dan peran kita untuk Islam ini. Bukan cuma untuk kita. Ya, kalau untuk kita sholat, puasa, zakat, zikir sudah. Baik, berikutnya apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa membela Islam? Ya, kalau tidak dengan ilmu, dengan tenaga, dengan wewenang, dengan jabatan, ya, dengan pikiran, dengan support. Ya, jadi hendaknya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Walau mungkin kita nggak dikenal, walau mungkin kita nggak disebut-sebut, ya. Sebagaimana kisah dalam surat Yasin, wajah amin aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursali. Jadi ketika diutus para nabi ke suatu negeri, ya, kemudian menyampaikan dakwahnya, penduduk negerinya menolak, kata Allah, dari dari pelosok kota ada seseorang yang datang. Nggak dikenal siapa namanya, meskipun nanti ada yang mengatakan itu namanya Habib An-Najjar, tapi di Al-Quran nggak disebut. Dia bantu para rasul ini. Kaumku ikuti dia nih. Ini orang baik. Dia nggak minta duit, nggak minta apa. Yang dia ingin kalian beriman. Jadi dia ikut berpartisipasi. Ngajak orang. Padahal dia bukan rasul. Dia bukan nabi. Tapi dia ikut. Ya, sampai kan diriwayatkan. Ya, akhirnya dia sendiri dibunuh oleh kaumnya. Ya, oleh kaumnya. Dan kemudian Allah dikisahkan Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan dia ke dalam surga. Ya, maka akhirnya dia mengatakan ya laita qaumi ya alamun bima ghafara li rabbi, ya, seandainya kaumku tahu akan kenikmatan ini, ampunan yang Allah berikan kepada. Begitu ya. Jadi Ramadan juga adalah syahrul jihad. Bagaimana caranya? Kita lihat kondisi dan situasi kita, lalu kita bisa berperan dalam semua agenda perjuangan dan dakwah Islam. Baik, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itu barangkali ya ketika kita mengenal apa itu Ramadan, bahwa dia bukan hanya syahrul siam, dia syahrul qiyam, dia syahrul Quran, dia syahrul doa, dia syahrul sedekah, syahrul zikir, ya, syahrul sabar, syahrul jihad. Itu udah luar biasa. Maka nilai Ramadan kita insya Allah akan semakin besar. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya dapat sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan jika ada waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kalau kita sholat berjamaah itu sholat tarawih misalnya itu kalau habis Al-Fatihah imam, apakah kita disunatkan untuk baca Al-Fatihah lagi atau tidak? Yang kedua untuk zikir, waktu itu dulu waktu ini saya pernah mengajarkan ada zikir bulan Ramadan, bulan hari pertama sampai ke 10 sampai 20, 20 sampai 30 itu apakah ada gitu zikir-zikir harian yang pada bulan Ramadan itu? Yang gimana masalah zikir? Zikir yang
hari pertama sampai ke 10 ada zikirnya gitu. Oh. Hari 10 sampai 20 ada, 20 sampai 30 ada lagi gitu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Jazakallah Ustaz, ilmunya sangat bermanfaat. Saya ingin menanyakan, sering ditanyakan, kalau kita sudah sholat taraweh, apakah masih sholat qiyamul lail lagi gitu? Ya. Dan baiknya bagaimana? Ya. Baik, terkait dengan baca surat Al-Fatihah dalam sholat berjamaah. Jadi dalam sholat berjamaah itu kan ada dua ya, sholat itu ada dua amalan. Ada amalan atau apa namanya, ada rukun amali, ada rukun qauli. Ya. Rukun yang sifatnya gerakan, rukun yang sifatnya ucapan, bacaan. Para ulama mengatakan kalau sifatnya gerakan, maka gerakan makmum harus setelah gerakan imam. Ya, atau minimal jangan mendahului. Barang aja itu udah dianggap makruh. Begitu ya. Artinya yang bagus imam bergerak baru makmum bergerak. Imam takbir baru makmum takbir. Imam ruku baru makmum ruku. Tapi kalau bacaan selain takbir dan salam, maka yang lain bebas. Maksudnya apa? Kalau takbir nunggu imam takbir. Salam, nunggu imam salam, baru kita takbir, baru kita salam. Selain itu bebas. Mau dibaca sebelum imam, bareng imam, sesudah imam, nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Misalnya kalau kita baca iftitah, Allahu Akbar kabiro atau Allahumma ba'id baini, itu kan kita nggak tahu imam udah baca atau belum. Pokoknya kita baca saja. Ya, atau lagi ruku, lagi sujud, kita kan nggak perlu nunggu imam baca. Subhana rabbiyal azim. Termasuk dalam hal ini baca Al-Fatihah. Jadi baca Al-Fatihah bebas. Kita mau baca lagi imam baca Al-Fatihah atau sudahnya tidak masalah. Ya, jadi dia tidak diharuskan nunggu imam selesai baca Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, meskipun biasanya orang bacanya setelah imam baca Al-Fatihah. Tapi itu bukan keharusan. Ya, bukan keharusan. Yang penting kalau bacaannya keras, kita cukup baca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Kalau sholat maghrib, isya, dan subuh. Terkait dengan zikir, ada yang mengatakan zikir ini bacanya segini, zikir ini baca segitu. Itu nanti tergantung ya, kalau seandainya dia jadikan itu sebagai ibadah yang khusus, sunnah yang khusus, memang kayak itu perlu dalil. Membutuhkan dalil. Ya, sebaiknya dibuat mutlak saja. Ya, tidak perlu kita batasi jumlahnya segini, jumlahnya segitu. Tapi kalau memang kita ingin melihat itu sebagai motivasi dalam beramal, agar paling tidak ada patokan dan semacamnya, tidak masalah saya kira. Membatasi jumlah atau apa, sepanjang itu tidak dianggap sebagai sunnah secara mutlak dari Rasulullah, tapi lebih kepada mungkin motivasi. Sebab biasa kalau ada kalau ada bacaan khusus kita jadi terdorong dan semacamnya, selagi zikirnya adalah zikir yang juga warid, maksudnya yang diajarkan Rasulullah, mudah-mudahan tidak mengapa, begitu ya. Asal itu tidak dipahami sebagai misalnya apa yang Rasulullah ajarkan, tidak, tapi lebih kepada kita ingin banyak berzikir, kita ingin ada semacam panduan-panduan untuk berzikir agar memotivasi dan mendorong kita. Akan tapi kalau kita buat mutlak yang tidak dibatasi, tidak perlu kita batasi, itu lebih baik, lebih hati-hati. Ya, jadi kalau misalnya 10 hari pertama zikirnya ini, 10 hari kedua zikirnya itu, ya, itu wallahu alam, setahu saya tidak ada kekhususan itu. Tapi kalau dia mau baca ya dengan berharap fadilahnya, atau paling tidak biar ada lah ya, biar ada istilahnya kekhususan nggak masalah ya. Itu sama seperti kalau di perkampungan ya, baca sholat taraweh bacanya dari Al-Hakumut sampai An-Nas gitu ya. Itu kan tidak harus ya sebenarnya. Cuma udah jadi kebiasaan. Di samping mungkin imamnya juga nggak terlalu banyak hafalannya.
Ya, seharusnya baca Al-Qur'annya apa saja. Tapi tidak kita katakan yang baca begitu lalu kemudian sholatnya tidak sah, tidak. Ya. Ya, sepanjang misalnya mereka tidak mengatakan kalau bukan sholat, bukan baca surat ini nggak sah misalnya. Tentu tidak. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian terkait dengan sholat malam, apakah kalau kita sudah sholat tarawih masih boleh sholat malam? Umumnya para ulama, mayoritas para ulama, kalau tidak dikatakan seluruh para ulama, mengatakan bahwa sholat malam itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada jumlah maksimalnya. Ya, selagi sebabnya dan waktunya masih ada, dia boleh untuk melakukannya. Dia sudah sholat tarawih bersama imam. Ya, kalau dia misalnya nanti tidak bangun lagi, sholat lagi, dia sudah sholat malam. Tapi kalau dia bangun masih ada waktu untuk sholat agar menambah lagi fadilah dan keutamaannya, itu bagus, gitu saja, gitu ya. Jadi kalau dia misalnya tidak lagi sholat dan cukup dengan sholat bersama imam atau sholat tarawih, dia sudah dianggap sholat malam. Cuma ini Ramadan, ada waktu, apalagi dia udah biasa melakukannya di malam hari, di sepertiga malam terakhir, lalu dia sholat 2 rakaat, 4 rakaat, tidak mengapa, itu bagus. Karena sholat malam itu tidak ada batas maksimalnya. Rasulullah ketika ditanya tentang sholat malam, bagaimana? Maka Rasulullah mengatakan, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, jadi pendapat yang membatasi sholat malam sebagai 11 rakaat, itu pendapat secara umum ya tidak bukan pendapat mayoritas, bahkan ya boleh dibilang itu pendapat yang sangat istilahnya ya, yang sangat minoritas lah. Kalau kita baca kitab-kitab fikih umumnya tidak membatasi maksimal jumlah sholat malam. Bahwa memang ada riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah tidak pernah sholat melebihi dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan. Itu pertama ya, dipahami bahwa itu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan batas maksimal dari sholat malam. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa ini masuk 11 rakaat itu adalah 11 rakaat witir. Ya, ada yang mengatakan demikian. Jadi sekali lagi tidak ada batasan maksimal untuk sholat malam. Silakan saja kalau masih sempat bangun lagi dan dia sholat lagi. Cuma kalau dia sudah sholat witir, sebaiknya tidak sholat witir lagi. Cukup sholat 2 rakaat saja. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan dari saya. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, gitu ya. Itu maknanya apa? Syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran. Apa maknanya? Susah nggak nih? Enggak susah ya kira-kira. Apa artinya? Padahal kan Al-Quran dalam sejarah Rasulullah diturunkan kapan saja. Ya. Ramadan, bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, tapi di sini dikatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ada 2 itu maknanya. Silakan yang mau jawab. Nah, malu-malu jawabnya. Atau keberatan? Enggak berat saya kira kan. Baik. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan maknanya adalah bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Jadi ketika Rasul di Gua Hira itu dikatakan oleh para ulama itu terjadi di bulan Ramadan. Ada juga yang kedua pemahamannya Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar ada di bulan Ramadan. Baik, siapa yang bisa baca ayat tentang fadilah doa tadi? Atau inilah ya, hadis lah ya, hadis
terkait dengan fadilah puasa dan qiyamul lail yang sama tadi ininya. Fadilah puasa dan qiyam Ramadan. Silakan Bu. Ini nggak ada yang mau jawab jadinya kan? Hadis yang tadi saya sebutkan tentang keutamaan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan. Hadisnya. Silakan. Bisa lah insya Allah. Kalau salah di Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahum min ma taqaddama min dzambik. Ya. Satu lagi, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambik. Ya, ghufira lahu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Ya, Masya Allah. Betul. Ahsanti. Sudah? Baik, sudah ya. Baik, Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di bulan Ramadan ini atau terkait dengan pembekalan Ramadan ini tidak sebatas pada maklumat atau informasi, tapi kita niatkan ya untuk menjadi bagian dari agenda dan amal kita di bulan Ramadan. Dan sekaligus saya juga mohon izin, ya mohon pamit, insya Allah Ahad besok saya berangkat umroh, ya mohon doa mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan lancar, ya dan juga insya Allah kita saling mendoakan. Insya Allah. Baik, ibu sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustadz, ada souvenir